lagi di YouTube channel saya Dr. Shane Tutikonish, Certified Breastfeeding Specialist, konselor laktasi. Kasus yang cukup sering terjadi di polilaktasi adalah bingung puting. Bingung puting adalah suatu kejadian bayi tidak mau menyusul lagi kepada payudara ibunya. Hal ini bisa terjadi salah satunya karena penggunaan botol dot. Untuk mengembalikan bayi mau menetek lagi ke payudara ibunya disebut dengan relaktasi. Bagaimana caranya? Yuk simak tahapan berikut ini. Sebelum kita membahas tahapan-tahapannya, ibu-ibu perlu tahu nih, realitanya relaktasi. Karena banyak ibu-ibu tidak tahu, begitu menjalaninya ibunya stres, kaget, dan akhirnya menyerah. Realita pertama, proses tidak instan. Tidak bisa ibu baru mulai mencoba pagi, sorenya sudah bayi mau menetek. No, biasanya bervariasi, bergantung kondisi kasus per kasus. Ada yang dalam 1 hari, bahkan kurang dari 24 jam sudah mau menetek kembali. Ada yang butuh berhari-hari, bahkan berminggu-minggu untuk sukses relaktasi. Realita kedua, pada prosesnya, bayi akan rewel dan melenting-lentingkan badan, menolak dada ibu. Bahkan hanya sekedar dipeluk saja bayi tidak mau. Ini sangat wajar terjadi karena payudara tidak lagi menjadi tempat aman untuk bayi. Jadi, proses relaktasi ini untuk mengembalikan rasa aman tersebut perlahan-lahan. Skin to skin harus 24 jam. Banyak ibu-ibu tidak tahu bahwa proses ini benar-benar harus 24 jam. Tidak cukup ibu skin to skin 2 jam, 3 jam, tidak cukup. Harus 24 jam. Kenapa harus 24 jam? Karena bayi harus terbiasa lagi dengan safe place dia, tempat aman dia, yaitu dada ibunya, sebelum dia mau bersedia melekat dan menghisap payudara ibunya. Proses skin to skin bagaimana? Bisa cek lebih detail di video yang ini. Realita keempat, ibu stres. Ya iyalah, siapa yang gak stres kalau ditolak sama bayinya sendiri? Hanya sekedar dipeluk saja ditolak. Jadi, ibu sabar. Support system ayah yang nonton, kalian adalah biggest number one supporter. Dukung ibu ya dalam proses relaksasi ini. Realita kelima, bayi demam. Ya, dalam proses relaksasi dapat terjadi dehidrasi atau kurangnya cairan pada bayi. Maka bayi demam adalah satu red flag atau warning sign kalau bayi kurang cairan. Maka dari itu sebenarnya idealnya relaksasi harus didampingi dengan konselor laktasi. Realita keenam, berat badan bayi turun selama relaksasi. Ya, berhubungan dengan realita nomor 5, ya, jadi kurangnya cairan pasti dapat menurunkan berat badan bayi. Realita ketujuh, tidak adanya dukungan keluarga. Support system amat penting dalam proses relaksasi, dan ini salah satu penyebab akhirnya ibu menyerah dan kembali lagi ke botol dot dan susu formula. Kenapa banyak keluarga tidak mendukung proses ini? Karena generasi di atas kita lebih mengenal susu formula ketimbang manfaatnya ASI. Itu hal yang wajar kenapa mereka bisa berpikiran seperti itu. Karena waktu saat mereka masih seumuran kita, iklan susu formula ada di mana-mana dan nilainya seakan-akan lebih tinggi, lebih baik dibandingkan ASI. Ada juga keluarga yang tidak mendukung karena tidak tega mendengar suara nangisnya bayi. Realita nomor 8, cuti tambahan. Kadang-kadang saat proses relaksasi ini ingin ditempuh, ibu sudah kembali bekerja. Dan seperti poin nomor 1, tidak ada yang instan di proses relaksasi, memerlukan beberapa hari atau bahkan minggu, menyebabkan ibu memerlukan cuti tambahan. Realita nomor 9, dana darurat yang terpakai. Karena pada kasus-kasus tertentu, relaksasi sebaiknya dilakukan di fasilitas kesehatan dengan cara rawat inap, tidak bisa hanya lakukan mandiri di rumah. Pada kasus seperti apa? Bayi yang usianya sudah lebih dari 6 bulan, produksi ASI ibu yang sudah sangat sedikit, dan faktor keluarga yang tidak mendukung. Hal-hal seperti ini sangat idealnya dilakukan rawat inap di fasilitas kesehatan. Realita nomor 10, yang terakhir, ibu begadang. Nggak hanya ibu sih, ayahnya juga harus begadang membantu ibu. Ya gimana tidak, bayi rewel semalaman pasti begadang toh. Jadi begitulah kira-kira gambaran secara umum realita proses relaksasi. Semangat, cayo!